Dari video yang beredar di media sosial, penggerebekan toko kelontong yang menjual obat ilegal dilakukan emak-emak bersama warga. Aksi penggerebekan itu bermula dari banyaknya aduan masyarakat serta banyaknya anak muda yang sering kumpul bahkan bolak-balik beli sesuatu tapi tidak nampak barang yang dibeli. Atas kecurigaan tersebut, akhirnya warga melakukan investigasi yang kemudian dilanjutkan dengan penggerebekan. Warga pun berhasil menemukan obat keras beragam jenis dengan barang bukti yang didapat mencapai 1 tas. Warga sekitar membenarkan adanya aksi penggerebekan warung kelontong yang menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol di warung yang beroperasi 24 jam ini. Yang lepas ibu warga sini juga. Nah, banyak bang ibu-ibu. Ya kurang tahu persis sih. Kayak ibu-ibu yang pada rame ya? Rame sampai macet total kemarin lah gitu jadiannya. Setelah aksi penggerebekan sukses dilakukan, penjaga toko kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Tak hanya itu, masyarakat juga menuntut agar toko tersebut segera tutup untuk menghindari dampak negatif bagi anak-anak dan remaja. Ya, Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pura-pura menumpang ke kamar mandi, seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nekat menyekap seorang wanita lansia pemilik warung. Warga yang geram langsung menggeruduk rumah pelaku. Inilah video amatir saat ratusan warga mengepung rumah seorang pemuda terduga pelaku penyekapan seorang wanita parubaya, pemilik warung tembakau di Jalan Warung Ayu, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi yang tiba di lokasi langsung memeriksa pemuda tersebut dan membawanya ke kantor polisi. Kejadian berawal saat seorang pemuda menggunakan sepeda motor mendatangi warung tembakau milik korban untuk menumpang ke kamar mandi. Korban yang seorang diri tidak menaruh curiga kepada pelaku. Namun saat keluar dari kamar mandi, pelaku langsung menyekap dan mencekik korban. Korban melakukan perlawanan, berteriak meminta pertolongan warga. Petugas kepolisian sektor Babelan yang mendapat laporan adanya percobaan perampokan disertai penyekapan langsung mendatangi lokasi kejadian dan minta keterangan sejumlah saksi. Awalnya dia kan keluar masuk kamar mandi, numpang ngecas 2 kali, ngobrol di dalam. Saya mau udah curiga baik, saya mau keluar. Kayaknya tukang paket dia, nggak ngaku. Kata saya ininya ditutup baik, kata saya tawarin minum segala. Dia awal-awal mau bekep saya, dia bilang, "Bu maaf ya Bu, saya terpaksa." Saya langsung berontak, saya tolong keluar. Saya jatuh sampai ngesot keluar, saya baru dengar orang. Ibu warungan? Ibu warungan? Saya di warung sendirian. Dia di warung. Ternyata dia mungkin udah rencana nungguin dia udah 2 jam. Saya perhatiin katanya mau jemput anak sekolah. Guna kepentingan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti handphone dan motor milik pelaku dibawa ke Mapolsek Babelan. Motif utang piutang serta sakit hati hingga hubungan asmara sesama jenis mendorong para pelaku tega melakukan pembunuhan seorang bocah yang mayatnya ditemukan beberapa waktu lalu dengan kondisi wajah dilakban di sebuah pantai di Lebak, Banten. Lima pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban di Lebak, Banten telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan 3 tersangka, polisi mengungkap aksi penculikan dan pembunuhan sudah direncanakan sejak 1 bulan sebelum kejadian. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan ada 3 motif di balik pembunuhan, yakni masalah utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku.
Sakit hati pertama datang dari tersangka SH dan RH yang kerap ditagih utang pinjaman online senilai 75 juta rupiah. Baik SH dan RH berbisnis dan berutang di pinjaman online menggunakan data pribadi ibu korban. Namun usaha keduanya bangkrut dan tak mampu membayar utang. Di sisi lain, tersangka EM mengaku sakit hati dengan ibu korban karena anaknya kerap dimarahi. EM kemudian menceritakan sakit hatinya kepada SH dan RH sehingga ketiganya merencanakan pembunuhan. Apa yang dialami korban yang masih berusia 5 tahun membuat publik miris. Bagaimana tidak, anak tidak berdosa itu dibunuh dengan sangat kejam oleh para pelaku. Bahkan aparat kepolisian yang meringkus para pelaku ikut geram ketika menginterogasi mereka. Gimana kamu kalau gitu? Lu bagian ngelakban. Apa yang lu lakukan? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Ini sampai rontok, diapain? Lantas, benarkah motif utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sejenis mendorong para pelaku melakukan pembunuhan? Lalu betulkah sebelum insiden terjadi, keluarga korban mendapat teror dan ancaman sebelum kejadian? Kita ke informasi lain pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta menggelar acara deklarasi damai Pilkada Jakarta di kawasan Taman Fathahilah, Kota Tua Jakarta. Acara ini dihadiri oleh ketiga paslon yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta mendatang. KPUD Jakarta menggelar deklarasi damai Pilkada Jakarta di kawasan Taman Fathahilah, Kota Tua Jakarta. Acara ini dihadiri langsung ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ketiga paslon melakukan deklarasi pilkada damai demi menciptakan keamanan dan kondusivitas jalannya pilkada hingga hari pencoblosan tanggal 27 November 2024. Ditemui dalam pilkada damai hari ini, paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, berjanji akan melaksanakan kampanye pilkada secara damai dan meriah. Bilang bentuknya belusukan, saya udah bilang bentuknya temu wicara seperti bar, tidak hanya sekali, insya Allah 6 kali, dan semuanya kita laksanakan dengan semeriah, semaksimal mungkin. Terima kasih, hatur nuhun. Sementara paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana, mengapresiasi ajang Pilkada Damai sebagai momen yang baik, namun tidak hanya sekedar janji, tapi realisasi menjaga kondusivitas Pilkada Jakarta. Deklarasi ini sebagai di mana kita melangkah ke depan dan tonggak di mana kita berjanji. Namun saya berharap janji ini bukan hanya manis di mulut, tetapi datang dari rasa adab yang ada dalam jiwa kita, di mana kita takut dengan semua sanksi yang akan diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, manakala kita melanggar janji tersebut. Ditemui di tempat yang sama, paslon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno pun berjanji agar pilkada ini menjadi ajang damai beradu gagasan dan visi untuk permasalahan Jakarta. Mudah-mudahan di dalam pilkada kali ini betul-betul yang beradu adalah gagasan, program, visi, dan sekaligus menawarkan sesuatu untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat di Jakarta. Ya, dalam acara ini para paslon juga menandatangani deklarasi Pilkada Damai. Acara ini dilakukan tepat sehari sebelum diberlakukannya masa kampanye yang jatuh pada tanggal 25 September 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat mengikuti deklarasi damai yang digelar di Kota Bandung. Mereka juga menandatangani komitmen kampanye damai secara bergantian untuk menjaga pilkada tetap kondusif. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menggelar deklarasi damai yang diikuti 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Deklarasi dilaksanakan di Laswi Heritage, Kota Bandung. Rangkaian acara dimulai dengan penandatanganan komitmen bersama kampanye damai Pilkada 2024 oleh 4 pasangan cagup-cawagup. Kemudian 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ini menyampaikan orasi kampanye damai secara bergiliran. Deklarasi kampanye damai KPU Jabar mengangkat tema Pilgub Jabar 2024 sebagai inisiasi budaya demokrasi. Di tengah perbedaan,
Dan di tengah keanekaragaman budaya di Jawa Barat, kita bisa menunjukkan kepada masyarakat Jawa Barat kalau pelaksanaan pilkada kita adalah pelaksanaan pesta demokrasi untuk masyarakat di Jawa Barat. Acara deklarasi diramaikan dengan pertunjukan tari dan juga musik. Adapun 4 pasangan cagup dan cawagup yang telah ditetapkan yakni Acep Adang Ruhyat, Gitalis Dwi Natarina nomor urut 1, JJ Wiradinata Ronald Surapraja nomor urut 2, Ahmad Saiku Ilham Akbar Habibi nomor urut 3, dan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Septiawan di nomor urut 4. Ya, sementara itu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah mengikuti deklarasi damai Pilkada 2024. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tat Yasin juga menandatangani komitmen untuk melaksanakan kampanye secara damai. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tat Yasin mengikuti deklarasi kampanye damai di Semarang, Jawa Tengah. Cara deklarasi damai Pilkada Jawa Tengah dilaksanakan di kantor KPU. Pembacaan deklarasi kampanye damai dipandu langsung oleh Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono yang diikuti para pasangan calon dan partai politik pengusung. Mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah menegaskan agar seluruh kontestan dapat berkampanye dengan sehat dan tidak mengumbar hal-hal negatif. Pembacaan deklarasi dilanjutkan dengan penandatanganan naskah deklarasi. Pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yasin nomor urut 2. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggelar pengundian nomor urut untuk 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung periode 2024-2029. Dalam pilkada kali ini 2 pasangan artis akan bertarung, yaitu pasangan artis Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan, serta pasangan artis Dadang dan juga Ali Syakib. 2 pasang artis, calon bupati dan wakil bupati Bandung yang mengikuti kompetisi di Pilkada Kabupaten Bandung, Jawa Barat resmi mendapatkan nomor urut. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung tersebut adalah pasangan artis Sahrul Gunawan Gun Gun Gunawan dan pasangan Dadang Supriyatna dan artis Ali Syakib. Pengundian nomor urut berlangsung di kantor KPU Kabupaten Bandung Senin kemarin. Pasangan Sahrul Gunawan Gun Gun Gunawan mendapatkan nomor urut 1. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, PKS, P3, Hanura, dan Partai Umat. Sedangkan pasangan Dadang Supriyatna Ali Syakib mendapatkan nomor urut 2. Pasangan ini diusung oleh PKB, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PDI Perjuangan, PSI, Perindo, PBB, PKN, Partai Buruh, Garuda, dan Gelora. Nomor urut 1 bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah Bapak Haji Sahrul Gunawan, SPMAG, yang berpasangan dengan Bapak Haji Gun Gun Gunawan, SSI PSI. Dan nomor urut 2 adalah calon bupati Bapak Dr. Haji Muhammad Dadang Supriyatna, SIP MSI, yang berpasangan dengan Bapak Ali Syakib. Setelah pengundian nomor urut, KPU akan menggelar deklarasi damai dengan harapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bandung berjalan lancar, damai, adil, dan transparan. Mahasiswa curhat lewat lukisan, selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, hujan besar disertai angin kencang melanda wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat dan Klaten, Jawa Tengah. Angin merobohkan plafon salah satu ruang sekolah dan sebuah bangunan joglo. Dari video amatir terlihat warung portable serta ruang kelas sekolah menengah atas Negeri 19 Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi rusak diterjang angin kencang. Selain merusak fasilitas sekolah, angin kencang juga berdampak kepada fasilitas umum seperti marka penunjuk arah serta kabel listrik yang mengakibatkan sebagian listrik warga padam. Di Klaten, hujan deras disertai angin puting beliung terjadi di Desa Gemblegan, Klaten, Jawa Tengah. Dampak hujan deras disertai angin puting beliung selain merobohkan bangunan joglo, juga merusak atap kantor pasar Gemblegan dan 4 unit sepeda motor yang berada di bawahnya tertimpa puing-puing bangunan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kerugian material ditaksir mencapai sekitar 200 juta rupiah. Seorang penjaga indekos di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat menangis ketakutan setelah tertangkap basah membobol sebuah kamar kos. Pemuda ini hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat diamankan penghuni dan warga di sebuah indekos Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Ketakutan yang cukup besar akan dihakimi massa membuat pemuda ini terus menangis sambil meminta ampun. Pelaku yang ternyata penjaga indekos tertangkap basah tengah menyantroni sebuah kamar kos yang ditempati oleh seorang wanita. Korban mengaku curiga karena selama ini pelaku bekerja sejak 2 bulan lalu. Dirinya dan sejumlah penghuni lain kerap kehilangan uang tunai dan perhiasan yang disimpan di dalam kamar. Untuk membuktikan kecurigaannya, korban kemudian memasang kamera pengintai di dalam kamar dan didapati pelaku masuk dengan cara membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Itu mah udah dari lama ya, dia ngambilnya 700, 500, jadi dia ngambilnya bertahap kayak gitu, udah dari lama. Dia punya kunci cadangan gitu? Habis itu kan kemarin udah, itu saya inisiatif beli CCTV pasang kemarin hari ini. Pelaku berdalih terpaksa mencuri demi mendapat penghasilannya sebagai penjaga indekos. Meski warga sekitar dan sejumlah penghuni telah geram dan berkerumun ingin menghakimi, pelaku akhirnya berhasil dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke Polsek Sawah Besar. Ya pemirsa, beragam peristiwa yang berlangsung di penjuru tanah air telah menjadi sorotan sepanjang hari. Sebagian diantaranya kami hadirkan dalam rangkuman berikut ini untuk Anda. Bangunan gereja terbakar, bahkan menjalar ke bangunan sekolah di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan warga dan para pelajar. Terbakarnya fasilitas pendidikan dan tempat ibadah ini membuat petugas pemadam kebakaran, baik milik pemerintah daerah dan tim relawan masyarakat ikut berjibaku memadamkan api. Yang di belakang gereja, 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Kasus kebakaran 2 bangunan ini dalam penyelidikan petugas kepolisian setempat. PT KAI memasang rambu peringatan pasca kecelakaan maut yang merenggut 4 korban jiwa di jalur kereta api Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Spanduk peringatan dipasang di lokasi terjadinya kecelakaan maut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya agar kejadian memilukan tersebut tidak lagi terulang. Dalam peringatan tertulis, warga yang melanggar akan dikenai sanksi denda dengan nominal 15 juta rupiah atau diganjar 3 bulan penjara. Sementara itu, keempat korban kecelakaan maut juga telah dimakamkan oleh keluarganya di tempat pemakaman umum desa setempat.
perbaikan ruas jalan tol Bojimi kilometer 64 yang terkena longsor pada bulan April lalu sudah rampung. Dan hari ini, Transjabar Tol sebagai pengelola jalan tol membuka kembali ruas jalan tol secara fungsional dari kedua arah. Proyek pengerjaan perbaikan akibat longsor tersebut memakan waktu 6 bulan lamanya. Jalan tol ini akan memangkas waktu dan menghindari kemacetan di beberapa titik seperti di Pasar Parung Kuda, Pasar Cicurug, dan Cigombong. Satlantas Polres Sukabumi melakukan pengaturan di pintu tol Parung Kuda tersebut. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan permurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan salah satu dari sekian pencapaian kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama menjabat 10 tahun. Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional. Fasilitas smelter dan pemurnian logam mulia Aman berdiri di kawasan seluas 272 hektar dengan nilai investasi 21 triliun rupiah. Smelter tersebut menggunakan teknologi double flash cyclone untuk memproduksi katoda tembaga sebagai produk utamanya serta mampu mengolah hingga 900.000 ton konsentrat per tahun. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya hilirisasi sebagai langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri maju yang mandiri dalam mengolah sumber daya alam. Presiden berharap agar hilirisasi ini dapat mengubah pola pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia dengan lebih menekankan pada produksi. Belasan supporter Persija Jakarta di Sukabumi, Jawa Barat merusak pagar serta rumah yang diduga tempat berkumpul para supporter Persib Bandung. Kericuan itu diduga karena saling ejek antar supporter saat konvoi seusai nonton bareng pertandingan sepak bola Persija versus Persib. Inilah video detik-detik supporter Persija yang menyerang sebuah rumah diduga yang menjadi tempat berkumpul supporter Persib Bandung di Jalan Pajagalan, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi pada Senin petang. Selain merusak pagar rumah, para oknum supporter ini pun merangsek masuk ke dalam rumah dan mengacak-acak isi rumah. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan beberapa saksi yang melihat kejadian tersebut. Pada Senin malam, satu persatu supporter Persija Jakarta yang terlibat perusakan tersebut ditangkap oleh polisi di Mapolsek Warudoyong untuk dilakukan pemeriksaan. Dari keterangan polisi dan saksi mata, kejadian ini terjadi setelah para supporter Persija melakukan konvoi usai nonton bareng duel sengit antara klub sepak bola Persija Jakarta melawan Persib Bandung di sebuah warung kopi di Jalan Veteran. Datang ke sini, rame-rame ada 50 motor lebih, itu berhenti di sini. Nah, kebetulan di dalam itu ada bender tentang ultras, Viking. Nah, akhirnya pasukan Viking itu merasa kepancing, gitu kan. Terus orang yang di dalam itu ada perempuan dan laki-laki. Kalau nggak salah laki-lakinya 3 orang, keluar 2 orang, ada yang di luar itu kayak ngerasa ditantang gitu. Akhirnya terjadi percekcokan itu. Akhirnya tim The Jackmania itu panas, akhirnya menyerang gitu. 13 orang sudah kita amankan, pengakuannya ada yang bersuara di dalam rumah tersebut dengan mengatakan kata-kata kotor. Kemudian mereka terpancing, kemudian mereka masuk. Ketika itu para pelaku melakukan perusakan pagar rumah, kemudian mencari-cari orang yang bersuara yang mengatakan kata-kata kotor terhadap supporter Persija ini. Jika terbukti melakukan pengerusakan, para pelaku terancam dengan pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perusakan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota.
Pemirsa, untuk menjaga kesehatan mental, ribuan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya menyalurkan isi hatinya dengan cara melukis serentak dengan media kanvas. Ribuan hasil lukisan tersebut kemudian dipajang di area kampus sebagai salah satu upaya preventif kampanye kesehatan mental dan anti stres bagi anak muda. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Inilah kegiatan melukis bersama-sama yang dilakukan ribuan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur. Para mahasiswa baru ini membuat lukisan bebas bertema mental health atau kesehatan mental untuk mengekspresikan kesehatan mental melalui lukisan. Melukis menjadi ajang curhat untuk melepaskan beban pikiran yang mereka tuangkan dalam lukisan. Maksud dari lukisan ini itu menjelaskan tentang seseorang yang isi kepalanya itu penuh. Jadi kayak dia tuh depresi dan bingung mau ngapain gitu. Jadi saya menggambarkan tentang seseorang yang depresi dan isi kepalanya itu penuh. Apakah ini juga menggambarkan isi kepala Mbak saat ini? Ya sedikit lah, nggak semuanya. Kan ada pusing sih, yang pusing tugas, yang pusing sama masalah keluarga, masalah teman, dan jadi semuanya pusing di sini jadi ribut. Usai melukis, para mahasiswa kemudian membentangkan lukisan tersebut di titik kampus sebagai pengingat bahwa kesehatan mental menjadi isu yang krusial di negeri ini dan menjadi isu yang paling banyak disorot anak muda zaman sekarang. Ya di sini. Dengan tim itu mengambil tema dengan kesehatan mental karena memang mahasiswa kita itu rata-rata Gen Z ya, Gen Z itu rata-rata yang yang mengalami depresi, terus kemudian kesehatan mentalnya yang paling rentan gitu. Maka kemudian hari ini ambil temanya kaitannya dengan kesehatan mental. Melalui aksi melukis massal ini, pihak kampus berharap para mahasiswa baru dapat memiliki cara yang kreatif dalam mengatasi masalah kesehatan mental hingga mengekspresikan emosi dan perasaan mereka.